Jadi sebetulnya sebagian besar yang saudara pikirkan dan yang pikirannya itu membuat saudara takut, itu tidak terjadi. Cuma karena saudara berpikir, saudara jadi takut. Mengapa orang nggak berani keluar rumah? Karena takut. Mengapa mereka takut? Pasti karena mikir. Makanya orang yang nggak suka mikir nggak banyak takut, saudara. Yang banyak takut itu yang suka mikir. Kenapa orang menjadi takut? Karena berpikir. Karena pikiran. Lalu kenapa pikiran bisa membuat kita takut? Berarti karena pikirannya salah. Karena pikirannya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, hendaklah engkau diperbaharui dalam pikiranmu. Saudara boleh percaya di dalam roh saudara bahwa roh saudara sudah lahir baru. Saudara adalah manusia baru yang luar biasa dahsyat. Di dalam dirimu ada roh kebangkitan Kristus. Engkau sudah merdeka. Engkau sudah menang seperti Yesus menang. Tapi selama pikiranmu belum dikelola, belum ditata ulang, belum diperbarui sesuai dengan firman Tuhan. Roh saudara perkasa, roh saudara hebat, tapi pikiranmu masih manusia lama. Pikiranmu akan menarik engkau turun. Berapa kali saudara mengalami ada saat-saat di mana saudara merasa roh saudara bekerja dengan kuat dan kau menjadi perkasa. Betul? Pernah mengalami gitu? Engkau merasa semua masalah rasanya kecil. Tapi tiba-tiba engkau berpikir. Dan karena engkau berpikir, tiba-tiba rohmu yang tadinya berkobar-kobar, rohmu yang tadinya perkasa itu jadi ciut. Mengapa seperti itu? Karena engkau berpikir. Lalu apakah kita tidak boleh berpikir? Bukannya begitu. Karena otak diberikan untuk dipakai. Tapi permasalahannya adalah saudara harus memakai pikiran saudara untuk memikirkan hal-hal seperti yang Tuhan inginkan. Selama pikiran saudara selaras dengan firman Tuhan, maka saya percaya berbagai emosi negatif, diantaranya ketakutan, itu bisa pergi sirna dengan sendirinya. Saudara nggak akan banyak mengalami masalah di dalam dirimu sendiri, saudara. Karena engkau berpikir. Karena itu berhati-hatilah dengan apa yang sedang engkau pikirkan. Sekarang saudara ada di hadapan saya mendengar firman Tuhan. Apa yang sedang kau pikirkan? Firman Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tapi apakah semua orang sedang memikirkan firman Tuhan? Belum tentu. Ada yang pikirannya sedang menerawang. Hari ini ulang tahun dirayain di mana nih? Ada pikirannya yang sedang memikirkan masalah mungkin. Ada yang pikirannya sedang menerawang masa depan. Gimana masa depanku ini? Ada yang pikirannya sedang dicengkram dengan berbagai ketakutan. Bagaimana langkah ke depan? Apa yang harus aku lakukan ke depan ini? Diikat, diperangkap, dicengkram dengan ketakutan. Semuanya terjadi dalam pikiran. Itu sebabnya kalau iblis mau menjatuhkan saudara, iblis akan menjatuhkan saudara lewat pikiran. Dia menaburkan pikiran-pikiran yang tidak pada tempatnya dan engkau ditarik turun olehnya. Iblis tidak punya kuasa untuk merusak hidup kita. Garis bawahi itu. Iblis tidak punya kuasa untuk merusak hidup kita. Iblis bahkan tidak bisa menyentuh hidup kita karena kita sudah dibasuh oleh kuasa darah Yesus. Iblis tidak punya kuasa untuk menjamah hidup kita, untuk menjatuhkan kita, untuk merusak hidup kita. Tidak punya. Lalu apa yang iblis lakukan? Dia tabur pikiran yang tidak sesuai dengan firman dalam pikiranmu.
dan engkau akan jatuh dengan sendirinya. Yang iblis lakukan adalah dia akan memasang perangkap tipu dayanya lewat pikiran saudara, supaya pikiran saudara diputar balikan, yang tadinya mempercayai Allah jadi berbalik malah mencurigai Allah, dan dengan sendirinya engkau jatuh. Tapi iblis tidak bisa menjatuhkan saudara. Paham apa yang saya sampaikan? Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Sudah ditelanjangi di depan umum. Sudah kalah, dan kalahnya total. Kalah mutlak. Dia nggak punya daya. Satu-satunya senjata yang bisa dia andalkan adalah tipu daya. Dan itu sebabnya kalau sampai saudara menjadi terus turun dan terus turun dalam berbagai area kehidupan saudara, itu disebabkan pasti karena pikiranmu yang masih dikuasai oleh roh jahat, yang masih banyak ditipu oleh roh jahat. Padahal Tuhan kurangnya apa coba? Roma pasal 8 berkata, siapa yang mau menggugat kita? Kita orang pilihan Allah. Harusnya Allah yang menggugat kita. Lah yang menggugat kita malah mati buat kita, menjadi pembela buat kita. Lalu siapa yang menggugat kita? Tidak ada. Lalu siapa yang bisa mengalahkan kita? Tidak ada. Karena iblis yang menjadi lawan tanding kita sudah dikalahkan oleh Yesus. Makanya Alkitab berkata, kita lebih daripada pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa jadi pemenang. Tapi bersama Dia, kita menjadi lebih dari sekadar pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita?